sehat sempurna dan muda abadi. Teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak di mana saja berada. Kesempatan ini, saya mau melanjutkan video saya sebelumnya, yakni cara kedua halau angin dari dalam badan. Atau the second way, how to expel wind inside the body. Saya berterima kasih karena ada teman-teman yang menerjemahkan topik saya terkait dengan halau angin dari dalam badan. Nah, pada cara yang kedua ini, yang saya mau sharing adalah bagaimana kita menyimak dan menghayati gerakan-gerakan yang tidak sengaja kita lakukan dan memiliki efek menghalau angin dari dalam badan. Nah, itu intinya untuk cara kedua ini. Kita belum masuk pada gerakan-gerakan yang memang sengaja kita lakukan untuk menghalau angin. Tetapi pada kesempatan ini, sebagaimana atau sesuai dengan pengalaman saya, bagaimana saya memungut gerakan-gerakan itu adalah dari gerakan-gerakan yang tidak sengaja kita lakukan, tetapi bisa menghalau angin dari dalam badan. Nah, sengaja saya desain tempat ini ada kursi, karena nanti sumber inspirasinya dari kursi, gerakan-gerakan itu. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung atraksikan. Dari gerakan-gerakan yang tidak sengaja itu nanti kita poles. Desain gerakan itu menjadi lebih teratur, lebih indah, dan juga lebih menarik. Tapi yang paling penting bahwa kita nanti bisa menangkap bagaimana gerakan-gerakan itu ternyata bisa menghalau angin. Oke, saya mulai atraksikan gerakan-gerakan itu. Pertama, ini kursi, gerakan-gerakan yang ketika kita hendak duduk di kursi. Nah, perhatikan gerakan ini ketika kita mau duduk di kursi, kita kedua lutut kita biasanya tekuk sebelum kita duduk. Nah, ternyata gerakan ini bisa menghalau angin dari dalam badan. Kemudian kita poles gerakan ini. Kita poles dia menjadi lebih indah dan menjadi pilihan untuk kita lakukan nanti secara teratur. Nah, saya poles gerakan ini. Polesnya seperti ini. Nah, ini satu. Gerakan satu. Sumbernya tadi ketika kita hendak duduk di kursi. Nah, sekarang saya duduk di kursi. Posisi duduk di kursi seperti ini. Duduk ini kita poles menjadi yang seperti saya peragakan sekarang. Tahan. Kemudian mundur begini. Nah, itu dua. Sudah ada dua gerakan. Terinspirasi ketika kita duduk di kursi. Kemudian, ketika duduk, kita juga ada kebiasaan ketika duduk, pangku kaki. Seperti begini. Ternyata ini juga bisa mengeluarkan angin. Alas. Nah, kita poles gerakan ini menjadi seperti ini. Sebelah kaki juga. Sudah dapat gerakan yang ketiga. Yang berikut. Ketika kita ikat sepatu,
atau menggunakan kaos kaki seperti ini. Gerakan ini juga bisa menghalau angin. Nah, kita poles gerakan ini menjadi ini. Kemudian ya, seperti itu. Nah, coba kita simak. Dari ketika kita mau duduk di kursi dan duduk di kursi, ada beberapa gerakan yang kita peroleh, yang kita bisa lakukan untuk menghalau angin. Tadi kita sudah dapat gerakannya. Pertama, kemudian naik ini, balas ya, kemudian ini, kemudian nah, teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, itulah gerakan-gerakan untuk menghalau angin. Nah, itu rangkaiannya tadi kita poles menjadi apa yang saya barusan lakukan dari kita duduk di kursi. Nah, yang berikut, bagaimana gerakan-gerakan itu dari ini. Perhatikan saya. Ini saya duduk seperti ini. Ternyata duduk ini itu juga bisa menghalau angin. Lalu kita poles posisi ini menjadi satu gerakan yang lebih indah. Perhatikan posisi saya ini, saya duduk. Sekarang saya poles posisi ini menjadi gerakan yang memang kita bisa gunakan untuk menghalau angin. Perhatikan posisi saya. Ya. Nah, ini. Itu. Banyaknya terserah kita mau berapa. Kemudian nah, itu hasil desain kita dan poles. Apa yang saya peragakan itu gerakan-gerakan yang bisa menghalau angin dari dalam badan. Nah, dari duduk kursi tadi sama duduk di bangku ini, coba kita simak. Kenapa sampai gerakan itu bisa menghalau angin? Sejauh yang saya simak, yang saya rasakan, amati dari gerakan-gerakan tadi, itu angin itu keluar ternyata karena ada tekanan ke bagian sisi perut kita, sisi kanan dan sisi kiri. Jadi terjadi gerakan-gerakan tadi yang saya peragakan, terjadi tekanan pada sisi perut kita ini. Ini tertekan, membuat angin keluar dari dalam badan kita. Nah, teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, saya juga tunjukkan gerakan lain yang timbul dari yang kita lakukan sehari-hari, yang tidak sengaja kita lakukan, bisa menghalau angin. Nah, gerakan ketika kita mandi, kita sabuni diri kita. Kemudian ada gerakan ketika pakai kaki itu begini. Nah,
Nah, ternyata gerakan-gerakan yang kita lakukan ini bisa menghalau angin. Nah, kita poles menjadi, lihat posisi saya. Nah, gerakan-gerakan seperti ini bisa menghalau angin. Dan kalau kita merasakan gerakan ini, ketika kita angkat begini, terjadi tekanan di sini. Ada tekanan. Bisa menghalau angin. Kemudian, ada satu lagi gerakan yang saya mau tunjukkan dari gerakan yang tidak sengaja yang mengeluarkan angin. Ketika kita menghidupkan motor, ketika kita start motor, kita punya gerakan begini. Nah, ternyata gerakan ini juga bisa menghalau angin. Dari gerakan ini kita poles. Kita poles gerakan ini menjadi kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, posisinya kira-kira begini. Nah, dari posisi ini kita poles dia menjadi cekuk sedikit, baru kita lakukan gerakan seperti ini. Ya, banyaknya terserah kita. Balas. Nah, itulah teman-teman. Ada beberapa rangkaian gerakan yang saya tunjukkan dan saya pungut dari gerakan-gerakan harian kita. Dan itu gerakan-gerakan itu ternyata bisa menghalau angin dari dalam badan. Masih banyak gerakan-gerakan yang kita bisa hayati untuk kita bisa jadikan referensi terkait bagaimana kita mengeluarkan angin dari dalam tubuh. Jadi apa yang saya sampaikan ini intinya itu bagaimana kita memiliki kemampuan untuk merasakan gerakan dan juga merasakan efeknya. Apapun gerakan-gerakan yang kita lakukan setiap hari, coba kita merasakan efeknya. Yang efek bagus, kita ambil, kita poles, kita desain menjadi gerakan yang kita pilih untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan kita sendiri. Nah, teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, begitulah pada sharing yang kedua ini, saya menyampaikan cara menghalau angin dengan memungut dari gerakan-gerakan yang tidak sengaja kita lakukan, tetapi bisa menghalau angin dari dalam badan. Saya kira saya tidak perlu berlama-lama untuk video yang kedua ini khusus untuk halau angin. Saya kira cukup demikian saja. Nanti di video berikut saya akan lanjutkan dengan gerakan lain. Jadi semua yang saya sharing ini sebetulnya adalah upaya-upaya yang secara pribadi saya lakukan terkait mengatasi masalah-masalah kesehatan yang saya alami. Dan juga saya juga termasuk orang yang rawan masuk angin. Itulah sebabnya saya punya pengalaman sekaligus punya upaya-upaya yang secara mandiri saya lakukan untuk menyehatkan dan menyembuhkan diri sendiri. Teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, saya kira saya tidak perlu berlama-lama dan kita akan berjumpa pada video berikutnya. Atas perhatian teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat sempurna dan mudah abadi.